warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kondisi yang sangat luar biasa ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah nikmat berupa hujan yang mungkin banyak di antara kita, masyarakat kita, mereka menanti-nanti untuk turunnya hujan. Maka hendaknya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat diturunkannya hujan bukan menjadi sebuah azab, akan tetapi sebuah keberkahan yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan kehidupan di muka bumi ini. Salawat serta salam tak lupa untuk mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari. Kita mengamalkan apa-apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang ini bapak-bapak sekalian, orang sibuk untuk membuat sebuah amalan baru. Mereka capek-capek bahkan membuat sebuah hadis palsu, hadis yang lemah, hadis yang maudhu'. Kemudian mereka semangat untuk mengamalkannya dan mereka menganggap itu adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu-ilmu yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak sekali. Tinggal kita berusaha untuk mempelajarinya dan semangat untuk mengerjakannya. Maka tidak perlu kita membuat hal-hal yang baru di dalam agama ini, karena semuanya sudah sempurna tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Jalla fi'ula. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan melanjutkan sebuah kaidah kehidupan yang diambil daripada Al-Qur'an Al-Karim. Kaidah ini terdapat pada surah Al-Qasas, terdapat pada surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Walaupun nanti kita akan membaca daripada ayat yang ke-48, akan tetapi kaidah yang akan kita ambil, kaidah yang akan kita pelajari, kaidah yang akan kita pegang teguh di sana terdapat pada ayat yang ke-50. Baik. Karena ini suaranya begitu luar biasa hujannya, mungkin saya akan bacakan Mas Muad. Dan bapak-bapak yang membawa mushaf bisa dibuka, ibu-ibu juga bisa dibuka dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-50. Insyaallah. Tadi niatnya Mas Muad saya suruh baca, tapi karena hujan yang begitu deras, khawatirnya nggak kedengeran. Maka saya yang baca, Mas Muad, nggak apa-apa. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-48 ini kita akan baca terlebih dahulu terjemahannya. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, maka tatkala telah datang dari kami, yaitu berupa kebenaran yang datang kepada mereka.
Maksudnya kebenaran di sini adalah Al-Qur'an. Karena ini ayat ini menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Mereka mengatakan untuk hakikatnya mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak diberikan kepadanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dahulu datang atau dibawakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukanlah dahulu tatkala telah datang kepada Musa kebenaran mereka melakukan kekufuran kepada apa yang didatangkan, apa yang dibawa kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu sihrani tadahara wa qalu inna bikullin kafirun. Maka dahulu mereka berkata bahwa Musa dan juga Harun keduanya adalah penyihir, ya, yang saling bantu membantu. Dan mereka juga mengatakan sesungguhnya inna bikullin kafirun, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai apa yang mereka bawa itu. Kemudian ayat yang berikutnya, qul fa'tu bikitabin min 'indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bikitabin min 'indina. Fa'tu bikitabin min 'indillah. Ya sudah, sekarang datangkan kepada kami berupa kitab yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahda minhuma, dan kitab tersebut memberikan hidayah yang lebih daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau memang itu benar-benar datang dari Allah, maka aku akan mengikuti kalian in kuntum shadiqin, kalau benar-benar kalian itu jujur, benar, dalam keadaan benar. Artinya di sini sebuah pertanyaan, sebuah tantangan yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang Quraisy. Kemudian apa? Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar sebagai bentuk pelipur lara untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Fa illam yastajibu laka, kalau seandainya mereka wahai Muhammad tidak mengikuti atau tidak menjawab perintahmu atau ajakanmu, fa'alam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya hakikatnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan sesungguhnya dan siapakah yang lebih sesat? Wa man adalla mimman ittaba hawah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, bighairi hudam minallah, tanpa petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu, keinginan, kalau seandainya itu adalah hidayah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka itu baik. Tapi kalau hawa nafsu kok bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini hawa nafsu yang buruk. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ahibati fillah, Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang akan kita ambil
kaidah yang akan kita ambil pada sore hari ini terdapat pada ayat yang ke-50 itu tadi. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Sering nih kita mengajak seseorang, bahkan nggak usah jauh-jauh Pak. Rasulullah SAW dahulu ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kaum beliau untuk masuk ke dalam Islam. Pertanyaannya, siapa dari mereka dan berapa dari mereka yang masuk ke dalam ajaran agama Islam? Padahal kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling santun di dalam berdakwah, orang yang paling bagus di dalam berdakwah, dan jauh Pak dari kita. Mungkin kalau kita berdakwah sekali, ketika nggak ada yang mau, langsung loyo, langsung nggak mau lagi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau Rasulullah SAW nggak usah ditanya. Bahkan kita ini perlu melihat dan membaca sejarah bagaimana dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita nggak langsung ngegas. Baru pertama kali tahu ilmu, baru tahu mendapatkan hidayah untuk hijrah kepada jalan yang baik, langsung digas bahkan keluarganya. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Tidak demikian caranya. Dan kalau kita melihat sejarah, hakikatnya apa yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man anta, siapa kamu?" Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana nabi, aku adalah seorang nabi." Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, "Wa ma arsalallahu bika?" Apa yang Allah Subhanahu wa taala utus kepadamu? Perkara apa? Maka yang beliau katakan yang pertama kali adalah silaturrahim. Menyambung yang namanya tali silaturahmi. Menyambung yang namanya tali silaturahmi. Wa kasril authan, kemudian menghancurkan authan, patung-patung. Kemudian barulah tauhidullah, la yusyriku bihi syai'a, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yuwahhiduhu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Maka kita lihat pertama kali apakah kemudian Rasul mengatakan dengan mewajibkan salat 5 waktu? Belum. Tapi yang beliau bawakan adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Itu yang pertama. Maka kalau seandainya orang yang memiliki akal sehat, berarti bagus menyambung tali silaturahmi kok. Bukan suatu perkara yang aneh, bukan suatu perkara yang menjadikan seorang saling membenci. Bahkan silaturahmi menjadikan satu di antara yang lainnya yang mungkin sebelumnya ada masalah menjadi keluarga yang harmonis. Akhirnya sahabat tersebut masuk ke dalam ajaran agama Islam. Maka kita kembali kepada di sini. Apa yang hakikatnya dibawa Rasulullah SAW adalah sesuatu yang baik. Dakwah ini hakikatnya mengajak pada kebaikan, bukan pada keburukan. Tapi yang sangat disayangkan, memang ada di kalangan dari manusia, mereka kufur, mereka tidak mau, bukan karena tidak mengakui kebaikan, kebenaran, tapi karena mengikuti hawa nafsunya. Karena mengikuti apa? Hawa nafsunya. Dalam sebuah tarikh juga mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali dakwah di Mekkah, pun juga banyak di kalangan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengendap malam-malam untuk mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Tapi ketika pagi hari, menampakkan bahwa mereka melawan dakwahnya Rasulullah SAW. Lantas apa yang mereka lakukan ketika malam hari, bahkan mengendap-endap untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW?
Bahkan kalau kita baca juga di dalam Al-Quran tentang kisahnya para jin, nafarum minal jin, sekelompok jin yang bahkan mereka ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW, sebagian dari mereka, banyak di antara mereka yang masuk ke dalam ajaran Islam. Walaupun sebagiannya pun juga tidak masuk ke dalam ajaran Islam. Maka hal ini adalah sunnatullah. Sosok yang paling santun di dalam berdakwah saja masih ada yang menentang. Bukan karena tidak mengakui kebenaran, tapi karena mengikuti apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Baik. Kemudian kita melihat bahwa kaidah yang sangat luar biasa ini, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman taraka istijabatahu idza dhaharat lahu sunnah wa adala anha ila khilafiha faqad ittaba hawa. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan ajakan padahal sudah datang kepada mereka hadits-hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian mereka menyelisihinya, mereka tidak mau mengikutinya, faqad ittaba hawa, hakikatnya mereka itu mengikuti hawa nafsu. Tapi jangan langsung divonis, Pak. Orang yang nggak mau sholat langsung kita katakan, fulan ini pengikut hawa nafsu. Akhirnya malah menjadikan stempel untuk orang lain. Bukan. Tapi ini adalah untuk introspeksi pada diri kita. Betapa banyak hadits-hadits yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sudah berapa banyak yang sudah kita lakukan atau mampu untuk kita lakukan? Di zaman sekarang ini, apalagi yang beberapa mungkin bulan yang lalu atau bulan ini yang lagi viral, seorang penyanyi yang bahkan sampai mengatakan dengan dalil apakah masuk akal atau tidak, yang mengatakan bahwa ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, kain yang di bawah mata kaki adalah tempatnya di neraka. Kemudian dibenturkan, masa iya kain yang ada di bawah mata kaki masuk neraka? Apakah masuk akal katanya? Padahal ini adalah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita tidak mau untuk melakukannya, maka jangan sampai mengolok-olok. Oke, dalam sisi yang lain dia akan mendapatkan dosa karena tidak mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kemaksiatan tersebut menjadikan dia mengolok ajaran agama Islam. Begitu pula mungkin yang ini sensitif untuk para ummahat, yaitu apa? Masalah poligami contohnya. Maka jangan sampai seorang perempuan membenci yang namanya poligami, walaupun mungkin di sisi yang lainnya belum mampu untuk menerima, untuk melakukan syariat tersebut. Tapi yakini bahwa hal tersebut adalah termasuk daripada syariat Islam. Contoh yang lainnya tentang masalah kerudung, sampai seorang mengatakan, itu kan budaya orang Arab. Jilbab adalah budaya orang Arab. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas perintah untuk yang namanya menutup anggota badannya. Dan banyak sekali orang-orang orientalis di zaman sekarang ini, bahkan orang-orang liberal, yang sayangnya kok ada orang yang menisbatkan Islam liberal. Islam itu nggak ada yang liberal, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan jaringan Islam liberal, itu salah. Islam adalah suatu yang hak, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
yang mungkin ada di sana dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga melalui lisan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadits-hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita sinkronisasi dengan kaidah yang pernah kita pelajari di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah. Hakikatnya jiwa seseorang itu tahu bahwa hal tersebut adalah salah. Walau alqa ma'adhirah, walaupun dia menyebutkan alasan-alasan yang begitu banyak, tapi jiwa ini hakikatnya tahu bahwa apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah benar. Masa kita mau kalah sama orang-orang Yahudi? Mereka meyakini bahwa betul akan datangnya yang namanya hari kiamat, yang mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan sekarang? Berusaha untuk memperbanyak menanam yang namanya pohon qorqod. Berusaha untuk menanam yang namanya pohon qorqod. Untuk apa? Agar mereka dapat bersembunyi di sana. Sisi yang lainnya mereka beriman atas apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sangat disayangkan, mereka tidak mau beriman. Dan karena sebab apa? Mungkin seorang tidak mau mengikuti kebenaran karena kesombongan atau karena sebab kedudukan yang mereka miliki. Khawatir kalau nanti pengikutnya akan hilang. Khawatir bukan dia yang malah diikuti, tapi dia yang mengikuti orang lain. Kalau kita mengingat kembali bagaimana kisahnya orang-orang Yahudi ketika awal pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan di sana terdapat tanda-tanda kenabian. Mereka mempercayai tanda-tanda tersebut dan mereka mengharapkan bahwa nabi yang nanti keluar adalah dari Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi tatkala mendengar kabar ternyata nabi tersebut keluar dari Bani Quraisy atau orang-orang Arab, apakah mereka kemudian beriman? Tapi mereka tahu bahwa hal tersebut, tanda-tanda tersebut benar, ciri-ciri kenabian itu benar. Tapi karena mengikuti hawa nafsu mereka, kesombongan mereka, akhirnya kebenaran yang kaidah ini bukan untuk mencap sesuatu atau fulan tersebut atau fulana tersebut adalah pengekor hawa nafsu, bukan. Tapi ini untuk sebagai introspeksi diri kita. Apakah tatkala datang kepada kita sebuah kebenaran kita akan mengikutinya ataukah kalah dengan hawa nafsu yang menyelimuti diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sungguhnya jiwa itu mengajarkan seseorang, mengarahkan seseorang pada sesuatu yang buruk. Nah, jangan sampai akhirnya kita terselimuti dengan hawa nafsu kita, kemudian mengalahkan yang namanya kebenaran. Nah, dalam sebuah hadis, kalau kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Al-birru matma'annat ilaihi an-nafs wa atma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr." Bahwa suatu kebaikan itu menjadikan jiwa seseorang itu tenang dan menjadikan hati seseorang itu mendapatkan rasa kenikmatan, tidak gusar. Tapi sebaliknya, wal ithm, perkara yang di sana mengandung dosa, yang disebutkan mahaka fi nafsi, yang menjadikan jiwa itu enggak enak rasanya. Wa taraddada fi sadr, dan bahkan di dalam hatinya ini gundah gulana yang dia rasakan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan wa karihta ayyattali an-nasu ilaihi,
dan engkau nggak suka kalau seandainya manusia itu melihat pada dirimu. Maka hadis ini bisa jadikan kita mi'yar. Apakah kita mengikuti pengekor hawa nafsu ataukah mengikuti kebenaran dan kebaikan. Dan yang dapat merasakan demikian adalah tatkala hati tersebut masih bersih, Pak. Tapi kalau hatinya dari awal sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan keburukan, maka bagaimana dia dapat menjadikan dirinya cermin untuk kebaikan-kebaikan yang lain, kecuali orang tersebut mendapatkan hidayah datang yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tayyib. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai kita menjadikan apa yang kita pelajari di majlisul ilm akhirnya menjadikan kita untuk mencari rukhsah para ulama, mencari perkara-perkara yang merasa kita itu mudah untuk melakukannya. Jadi comot, ya istilahnya, comot sana comot sini, mana yang enak untuk dirinya dia ambil, yang dirasa kalau nggak enak nggak diambil. Ya. Contohnya kalau dalam nikah dia mengambil pendapat, oh tidak wajibnya memberikan tidak wajibnya untuk mendatangkan saksi. Kemudian dia ketika sudah menjadi suami istri, dia mengambil pendapat bahwa tatkala istri sakit maka kewajiban orang tuanya. Dia berusaha untuk mencari mana pendapat-pendapat aqwal fuqaha, pendapat-pendapat para ulama yang kira-kira itu mudah, kemudian dia kumpulkan dan dia melakukan apa yang dirasa itu mudah untuk dirinya. Maka ini yang disebutkan para ulama bahwa barang siapa manittaba'ar rukhas faqad tazandaqa. Barang siapa yang mengikuti rukhsah yang disebutkan para ulama, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan zindiq, yaitu orang-orang yang merusak agama. Orang-orang yang merusak agama. Maka tatkala ini kita lagi belajar, maka berusaha untuk mencari mana pendapat yang paling kuat, bukan mana pendapat yang paling enak. Kalau dulu kita katakan ya ini fikihnya fikih prasmanan, Pak. Kenapa? Kalau prasmanan itu apa yang kita suka kita ambil, yang nggak suka kita tinggalkan. Maka jangan sampai agama ini seperti makanan akhirnya. Apa yang kira-kira masya Allah, yang satunya sini adalah sate ayam, satunya sate kambing. Yang enak sate kambing saya ambil sate kambing. Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi kita berusaha ya di dalam beragama untuk mencari mana dalil yang sahih, mana dalil yang kuat. Karena terkadang khilaf di antara para ulama terjadi karena ulama tersebut belum datang kepada mereka hadis-hadis yang sahih. Kita tahu di zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Hadis-hadis yang sahih sudah terkumpulkan. Kalau zaman dahulu sampai rela untuk pergi dari rumahnya selama berbulan-bulan mendapatkan satu hadis saja. Dan bahkan satu hadis tersebut belum tentu apakah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif, ataukah hadis yang mauquf. Tapi kalau zaman sekarang walhamdulillah, tinggal kita belajar dan mencari mana dalil yang sahih. Kalaupun seandainya ada khilaf di antara para ulama, maka kita lihat dulu khilafnya di sini apakah khilaf mu'tabar ataukah khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar silahkan. Ketika ada orang lain yang mau mengambil pendapat ini, kita hormati. Seperti apa? Contohnya khilaf mu'tabar, khilaf masalah kunut. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pun para ulama-ulama salaf mereka masih khilaf di sana. Maka dalam hal ini kita tidak perlu untuk saling menyalahkan satu dari antara yang lain.
Tapi kalau seandainya khilaf yang ghairu mu'tabar, sampai para ulama fikih mengatakan laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa lahu haddun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu disebut sebagai khilaf mu'tabar kecuali di sana terdapat porsi untuk para ulama itu saling bertukar pikiran. Masih ada khilaf di sana. Masih ada khilaf di sana. Begitu pula dalam hal yang lainnya, maka kita berusaha untuk mencari sesuatu yang paling benar. Nah, dan juga kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Daud alaihissalam di dalam menghukumi atau di dalam memerintah suatu negara, suatu masyarakat, jangan sampai kita ini menghukumi mereka dengan cara mengikuti hawa nafsu. Di dalam surah Shad ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala yaqul, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kita lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabi kita Daud alaihissalam, apa yang Allah katakan? Wahai Daud, kami telah jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nas, maka berhukumlah di antara manusia bil haq, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, tapi jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, yang mana mengikuti hawa nafsu tersebut dapat menjadikan engkau tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Maka orang kalau sudah pengekor hawa nafsu, Pak, maka dia akan menerabas apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan bersama-sama, jangan sampai kita ini menjadi para pengekor hawa nafsu. Kemudian disebutkan bahwa kaidah yang agung ini di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50 tadi perlu kita perhatikan dua perkara. Yang pertama bahwa al-hadaru min tanzili hadhil qa'idah ala masail asy-syar'iyyah allati al-khilaf fiha mu'tabar wa ma'ruf 'inda ahli ilm. Jangan sampai kaidah ini akhirnya menjadi cap untuk perkara khilaf yang sudah atau perkara khilaf yang di situ para ulama mengatakan sebagai khilaf mu'tabar, khilaf yang diperbolehkan, yang sampai sekarang mungkin belum ada titik temunya. Maka jangan jadikan karena fulan ini beda dengan madhab kita katakan mereka adalah pengekor hawa nafsu. Jangan. Bukan untuk seperti itu kaidah ini. Tapi kalau seandainya sudah terjadi ijma' di antara para ulama, contoh ijma' para ulama mengatakan di dalam nas Al-Quran LGBT hukumnya haram mutlak. Kemudian ada orang yang mengatakan enggak, di dalam Al-Quran terdapat perkara yang menunjukkan LGBT itu halal. Maka orang yang seperti ini pantas untuk dilakopkan bahwa mereka adalah pengekor hawa nafsu. Kan dalam sebuah ilmu hadis saja Bapak-bapak sekalian, ketika ada hadis yang menyelisihi ma huwa aqwa minhu, hadis yang lebih kuat, maka hadis tersebut dihilangkan, hadis tersebut tidak digunakan. Ini disebut sebagai hadis yang syadz. Afwan, hadis yang mungkar, maka tidak digunakan.
Itu dalam masalah ulumul hadis. Maka kalau kita praktekkan pun juga sama dalam ilmu fikih. Ketika khilaf tersebut adalah khilaf yang ghairu mu'tabar, bahkan sudah terjadi ijma', maka pendapat tersebut tidak boleh untuk digunakan. Pendapat tersebut tidak boleh untuk digunakan. Salah satu contohnya adalah ketika para ulama mengatakan bahwa musik itu, alat musik hukumnya haram. Ini sudah menjadi ijma', bahkan madzahibil arba', a'immah madzahibil arba' mengatakan demikian. Kecuali dalam alat musik yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh adalah duf. Duf yaitu suatu alat musik yang seperti rebana, Pak. Satunya tertutup, satunya terbuka, dan itu pun nggak boleh ada yang ada kerincing-kerincingnya. Maka itu diperbolehkan. Dan khilaf yang terjadi di antara para ulama mengatakan apakah yang boleh menggunakan tersebut hanya khusus dalam keadaan-keadaan tertentu ataukah pada semua waktu. Nah, ini baru khilaf yang dikatakan khilaf yang mu'tabar. Tapi yang mengatakan bahwa alat musik yang lainnya halal, nah ini adalah pendapat yang salah, bahkan menyelisih jumhur para ulama. Maka orang yang demikian tidak mau melihat pendapat yang paling kuat, bahkan sudah jelas, maka inilah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan bahwa annal maqsud bidzammi huna huwa man ittaba hawahu fil istifta. Yang dimaksud perkara tercela dalam ayat ini adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu tatkala meminta fatwa. Tadi kita katakan orang yang mencari kemudahan-kemudahan para ulama. Tanya hukum ini maka cari, afwan Ustadz, ada nggak pendapat para ulama atau perkataan para ulama yang mengatakan demikian? Oh ada. Akhirnya ya sudah, saya ikuti pendapat tersebut. Kenapa? Karena paling mudah dan enak untuk saya praktekkan. Nah, ini salah. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari pemikiran-pemikiran atau sifat-sifat demikian. Baik. Kemudian kita akan membahas kaidah yang kedua, yang mana kaidah kedua ini terdapat di dalam beberapa ayat daripada Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-128 dan juga surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Baik. Ana minta Mas Muhammad untuk membacakan yang Al-A'raf ayat 128. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128. Silakan. Baik, silakan dibaca terjemahannya. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah, bersabarlah, dunia ini milik Allah, wariskanlah kepada siapa saja yang tidak menghendaki di antara hamba-Nya, dan kesudahan kami adalah dari orang yang bertakwa. Nah, kita akan mengambil dua kalimat di dalam ayat tersebut. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa tadi terjemahannya? Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya di sini Bapak-bapak sekalian, ada sebuah dampak yang baik bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita melihat dampaknya, kita lihat bagaimana sih cara menjadi orang-orang yang bertakwa di dalam ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim, yang bahkan menyebutkan secara jelas nanti di sana wal 'aqibatu lil muttaqin. Salah satunya juga di dalam surah Thaha ayat yang ke-132. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Kalau di sini wal 'aqibatu lit taqwa, bukan yang muttaqin. Tapi kita lihat caranya kita mendapatkan dampak daripada ketakwaan tersebut adalah wa'mur, maka perintahkanlah ahlaka, keluargamu, untuk apa? Bis shalah, untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dengannya. La nas'aluka rizqa, kita tidak meminta kepadamu itu rezeki untuk diberikan. Mana rezeki untuk kami? Enggak. Karena sebab dakwah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahnu narzuquk, bahkan kami akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan dampak yang baik bagi mereka yang bertakwa. Kemudian waja'at hadhil qa'idah aidan ba'da intihai qissati Qarun, dan juga kisah Qarun yang maknanya hampir serupa dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-83 tadi. Allah Ta'ala mengatakan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kita lihat ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala melihat sifat-sifat Qarun. Kalau pengen mendapatkan kebaikan, jangan seperti Qarun. Allah katakan, tilkad darul akhirah, itu adalah negeri akhirat. Naj'aluha, kami berikan kepada mereka, lilladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasad. Kita berikan bagi mereka yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di muka bumi ini, kesombongan yang mereka lakukan di muka bumi ini, wala fasad, dan juga kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi. Karena ada Pak, orang-orang yang ternyata mereka sombong, dan bahkan mereka merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Dalam awal-awal surah daripada surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang, 3 golongan di sana. Golongan orang-orang mukmin, golongan orang-orang munafik, dan golongan orang-orang kafir. Nah, kita lihat ternyata orang-orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini, bahkan Allah katakan mereka itu bukan orang-orang yang memperbaiki, tapi mereka orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan bagi mereka orang-orang yang mau bertakwa. Apa balasan yang lain? Allah Ta'ala mengatakan di dalam sebuah ayat, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat yang akan Allah berikan kepada kalian bagi mereka yang mau bertakwa. Kemudian mu'allif mengatakan, bagaimana cara nih natahaqqaq, kita aplikasikan kaidah ini. Jangan hanya melihat dampak akhirnya, tapi apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128 yang tadi dibacakan berfirman, Ista'inu billahi wasbiru, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innal arda lillahi yurithuha man yasha, sesungguhnya bumi Allah berikan kepada mereka yang Allah kehendaki. Min ibadih, dari hamba-hambanya, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik bagi mereka yang mau bertakwa. Para masyayikh dari Palestina tatkala datang ke Indonesia, mereka menceritakan kisah sebab kehancuran Palestina di tangan orang-orang Yahudi
Karena mereka jauh daripada agama-agama mereka. Dan kelompok-kelompok yang bahkan mereka mengatakan, oh kita ini pengen jihad untuk menyelamatkan negeri Quds, mereka pun jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pemuda Pak, akhirnya mereka melihat, oh kayaknya mereka ini yang paling semangat untuk kedaulatan, kemerdekaan mereka. Enggak, hakikatnya tidak. Betapa banyak kerusakan, betapa banyak kerugian yang hanya sebab modal mereka semangat tapi jauh daripada cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjadikan keburukan-keburukan yang ada di sana. Tapi yang sekarang para masyayikh mereka berusaha adalah membangun madrasah-madrasah diniyah, bahkan sampai universitas. Mereka berusaha untuk mengajak anak-anak muda untuk kembali kepada agama mereka. Itu yang perlu kita lakukan. Maka kalau seandainya kita melihat naskah kemerdekaan ya, di sana dimulai dengan apa Pak? Dengan sebab rahmat Tuhan yang Maha Esa kalau nggak salah. Ya, betul atau nggak Pak? Intinya di sana menyebutkan bahwa sebagai bentuk kenikmatan yang datang dari Allah. Dan kenikmatan yang datang dari Allah tidak kemudian datang merta-merta, tapi perlu cara. Bagaimana kaum muslimin di zaman dahulu, bahkan melalui para tangan-tangan kiai juga berusaha untuk melawan para penjajah. Apakah kemudian mereka dengan cara meninggalkan agama? Tidak. Bahkan mereka lebih semangat, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kemerdekaan tersebut. Dan orang-orang kafir tidak takut kepada kita karena sebab banyaknya. Lihat sejarah kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian jumlah mereka banyak melebihi orang-orang dari bangsa Romawi ataupun Persia? Tidak. Tapi karena sebab ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah membantu mereka. Maka sadaqallahu subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan, wa ma ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sebuah ungkapan. Apakah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah hukum yang paling baik untuk mereka orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yang nggak mau yakin, yang nggak percaya sama Allah, bahkan suudzon sama Allah, nggak mempercayai hukum Allah itu yang paling sempurna. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-41, ketika kita pengen mendapatkan dampak yang baik dari ketakwaan seseorang, adalah alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ini skalanya adalah skala negara, skala yang luas. Walaupun kita bisa terapkan dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita. Itu apa? Alladzina, orang-orang immakkannahum fil ard, ketika mereka diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguasai bumi tersebut, tanah tersebut. Aqamus shalah, mereka menunaikan salat. Wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat-zakat mereka. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan pada perkara yang baik. Wa nahaw 'anil munkar, dan mereka melarang dari perkara yang mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'aqibatul umur. Apa dampak dari perkara tersebut? Maka Pak, kalau kita pengen mendapatkan dampak yang baik dari ketakwaan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat, adalah dengan kita kembali kepada agama kita. Pelajari agama kita.
Jangan sampai agama ini rusak karena sebab kita. Tapi jadikan agama ini selalu terjaga, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan tangan-tangan kita, dengan kita belajar menuntut ilmu di majlisul ilm. Tidak mengikuti hawa nafsu kita, tapi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Maka itulah konsekuensi tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi daripada syahadat, kita benar-benar menyerahkan diri kita. Maka Allah sampai mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah Pak kadang enggak enak, Pak. Tapi kalau yang sudah matang, insyaallah enak. Kecuali orang yang geragas mungkin, Pak, ya. Setengah-setengah baru mereka berusaha untuk mencarinya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh, maka lanahdiyannahum subulana, mereka akan kami berikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang lurus. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka dampak yang baik tersebut bagi mereka yang memasrahkan diri, berbuat baik, tidak malah menyelisihi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tapi menjalankan semaksimal mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pada sore hari ini. Dua kaidah yang sungguh luar biasa, yang semoga dengan kaidah-kaidah tersebut menjadikan kita sebagai hamba yang semakin baik. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wal 'aqibatu lil muttaqin, ini di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-128 dan juga surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.